Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi situasi saat ini kan lagi heboh soal COVID-19 atau virus corona yang membuat orang tuh deg-degan lah semuanya ya. Tapi semoga kita dan beserta keluarga besar gitu ya, terlindungi dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, yang terpenting ya, kita juga semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa. Dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, jatuh. Simbolnya 7 tongkat. Kita harus kerja keras ya, berusaha untuk mengantisipasi segala sesuatu supaya tetap dalam keadaan baik. Kita lanjutkan. Buat yang mau konsultasi private, silahkan Anda bisa kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Dan jangan lupa juga like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Oke, sekarang minta maaf kemarin Sabtu dan Minggu malam Take Me Out-nya nggak tayang. Kalau mau lihat pengumuman tayang atau tidaknya bisa ikuti Instagramnya Take Me Out ya, Take Me Out Indonesia atau takemeout.id, itu di Instagramnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @endangtarot ya. Oke, sekarang kita akan ambil 12 kartu untuk masing-masing. Lompat satu kartu ya. Ini Aquarius, ini Pisces, kemudian ini Aries, ini Taurus, lalu ini Gemini, Cancer, lalu Leo, Virgo, Libra, kemudian Scorpio, ambil di sini, Sagittarius, satu lagi Capricornus. Kita lihat. Siap, kita mulai. Aquarius. 8 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Harus fokus, tenang, sabar, teliti dan hati-hati. Lakukan segala sesuatu dengan pemikiran yang tenang dan fokus gitu ya. Jangan sampai pikiran kita terpecah belah, kemudian gak konsentrasi apa yang lagi kita kerjakan atau yang sedang kita tuju jadi berantakan gitu. Contoh apa yang akan kita lakukan ini seperti yang diisyaratkan pada kartu tarot ini. 8 koin. 6 koin dipahat sampai ke atas dan 2 sampai di atas sudah jatuh tuh, saking fokus hasilnya kita nggak pernah hitung. Nah, masih ada yang dipahat tuh. Jadi sebetulnya yang sudah dipahat 7 tapi satu di bawah, cantolannya sampai habis gitu. Terus yang satu masih dipahat. Ini diibaratkan kalau kita fokus kita nggak pernah ngitung hasil, tapi tahu-tahu kita merasakan dampak dari ketekunan, kesabaran, dan perjuangan keras untuk mendapatkan sesuatu. Insya Allah pelan-pelan mulai mewujud nyata ya. Termasuk usaha Anda misalnya berkaitan dengan menjaga kesehatan, stamina, dibilang jangan pergi-pergi ya sudah, stay di rumah atau bekerja dari rumah kan sekarang sudah mulai dianjurkan ya di beberapa wilayah kota. Nggak usah gerutu, kita harus patuh dan membantu pemerintah untuk bisa meredam meluasnya pandemi COVID-19. Ya, saya yakin semua bisa dengan bijak menyikapi situasi kondisi yang ada saat ini dan berdoa semoga apa yang sedang ada di situasi saat ini segera berlalu gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan asmara berpasangan, ini juga mengingatkan bagaimana Anda dan pasangan harus bisa saling menjaga komunikasi. Angka 8 loh ya. Semua bertujuan untuk membangun satu kehidupan yang semakin hari semakin berkualitas gitu. Kemudian untuk asmara lajang,
Urusan pendekatan nggak bisa tuh yang namanya sekali dekat berhasil, sekali dekat jadian. Enggak, semua harus butuh penjajakan. Prosesnya yang harus dilihat apakah memang waktu pendekatan membuat seseorang yang Anda dekati terkesan gitu. Nah, untuk yang memilih tetap sendiri, nggak ada lain nggak bukan buat Anda yang saat ini difokuskan adalah bagaimana memperbaiki situasi kondisi finansial supaya tidak lagi pusing mikirin tagihan, nggak lagi pusing mikirin cicilan, dan apapun yang ada yang bisa dikerjakan asalkan mendatangkan keuntungan, kenapa tidak? Nah, itu yang harus Anda pikirkan, pertimbangkan, dan hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa memanfaatkan setiap waktu, baik lagi mengerjakan sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang rumit, tapi Anda bisa melihat sisi positifnya di balik dari kegiatan yang Anda kerjakan ya. Berikutnya Pisces, the European. Ini adalah gambar pendeta memberikan pemberkatan. Semoga hidup Pisces di hari ini membawa ketenangan, kesabaran, pencerahan, inspirasi, dan juga kekuatan yang membuat yakin bahwa apapun yang dikerjakan kalau dengan keikhlasan, ketulusan akan membawa berkah dan hasil yang luar biasa. Dan yang pasti adalah kalau kita terus menggali potensi diri secara lahir dan batin, akan ada petunjuk di mana Anda selalu menemukan jalan keluar dari setiap hal, persoalan, atau problem yang dihadapi. Jadi teruslah berdoa dan yakin dengan ikhtiar yang dibarengi dengan doa, segala sesuatu yang berat jadi terasa ringan, segala sesuatu yang masih jauh menjadi terasa dekat, dan sesuatu yang sulit jadi terasa lebih mudah gitu ya. Untuk yang asmara berpasangan, ini simbol di mana Pisces berjuang dan berusaha untuk menjaga komitmen cinta agar selalu diliputi kedamaian, ketentraman dalam menjalani hubungan dengan pasangan. Kalaupun adanya perselisihan atau pertengkaran, punya cara untuk mempercepat ya, jangan sampai adanya ketegangan atau ketidaksepahaman dengan pasangan. Karena lebih baik damai, rukun daripada bermusuhan ya. Asmara lajang. Ketika Anda terbersit ingin sekali memiliki sosok pendamping, sementara Anda saat ini mungkin sedang mencari sosok yang pas, sosok yang sesuai, yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan, karena itu bagian dari berkah dalam hidup, rezeki juga gitu ya. Maka dalam proses pendekatan atau penjajakan ketika sudah ada seseorang yang Anda suka, itu harus elegan, harus tenang, sabar, yang bisa membuat seseorang itu terkesan karena Anda punya cara tersendiri yang mampu membuat dia tertarik. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda saat ini hidup yang paling penting adalah menguatkan sisi batin sehingga bisa siap menghadapi segala kondisi kehidupan, baik dalam saat susah maupun senang, dalam jatuh maupun tegak berdiri, dalam keadaan sedih atau gembira. Anda punya cara menyikapinya agar mampu terus menghadapi dan menyongsong masa depan ya. Berikutnya Aries, pembantu piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Hari ini agak galau, agak bimbang, risau. Mungkin ada sesuatu yang membuat Anda bingung, bikin Anda kesel, atau bikin Anda serba nggak ngerti harus melakukan apa. Tenang, sabar ya. Pasti ada jalan keluar dari situasi yang saat ini membuat Anda mungkin resah gitu. Tapi setidaknya Anda punya sisi positif dalam keadaan bingung, resah atau apapun. Tugas tanggung jawab nggak ada cerita terbengkalai, semua dilaksanakan, semua dikerjakan. Karena buat Anda menunda segala sesuatu ketika hati risau atau galau malah nambah masalah. Wah, itu sih bagus banget, berarti Anda termasuk orang yang bisa menstabilkan emosi di saat kondisinya mungkin lagi nggak oke gitu, atau dalam kondisi yang lagi kurang sehat. Tapi yang pasti kalau Anda dalam kondisi yang kurang sehat, lagi agak-agak nggak enak badan, buru-buru deh ya, perbanyak makan buah yang mengandung vitamin C tinggi. Yang paling dianjurkan katanya kiwi, jambu klutuk, kemudian jeruk gitu ya. Dan ini akan membuat Anda bisa fit lagi. Yang penting jangan terlambat makan, istirahat yang cukup, dan lakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan atau batas tenaga Anda. Jangan sampai overload, nanti yang ada kecapean, rentan terhadap paparan penyakit yang gak kita harapkan. Ya apapun gitu ya, yang penting Anda sehat, kuat, dan atasi problem yang ada dengan tenang. Jangan sampai dengan emosi akhirnya malah urusannya jadi berantakan. Untuk asmara berpasangan, Anda berusaha membahagiakan, menyenangkan dia, mau berkorban, tapi ada sesuatu yang membuat Anda tuh mendem.
menahan diri. Kalau perlu sebetulnya bahas pelan-pelan ya, sampaikan apa yang jadi keberatan supaya punya jalan keluar dari problem yang sedang dihadapi atau dari ganjalan hati yang nggak bisa terucapkan. Kan jadinya nggak lancar, hati Anda nggak los gitu ya. Coba cari cara supaya ketika duduk ngobrol udah nggak ada lagi tuh yang bikin gitu ya. Nah, untuk yang asmara lajang, kalau mungkin saat ini Anda lagi mencoba dekat tapi long distance gitu ya, di seberang lautan, seberang benua, atau seberang pulau gitu ya, Anda juga harus berusaha menunjukkan komitmen ya. Kalau lagi PDKT Anda tunjukkan bahwa Anda tuh kalau punya komitmen itu orangnya setia, orangnya nggak mau macam-macam. Dan ketika proses pendekatan jangan sampai salah komunikasi atau salah persepsi dari dialog yang disampaikan, karena bisa bikin orang moodnya drop gitu ya. Ngebahas juga jangan sampai yang bertentangan, bahas yang universal, misalnya urusan kesehatan, urusan film, musik, olahraga, kan lebih universal. Ini akan membuat Anda dan dia asik ngobrol, yang semakin membuat dekat ya. Yang memilih tetap sendiri di situasi yang sedang tidak pasti dalam hidup Anda selalu berpositive thinking untuk bisa menemukan keberuntungan demi keberuntungan yang bisa digarap untuk menjadikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang membawa berkah. Dan Anda yakin ketidakpastian itu selalu bisa menjadi jelas kalau mau berjuang ya. Kalau misalnya Anda lagi ada sesuatu yang ditunggu tapi nggak pasti nih gimana ya. Nah, menunggu ketidakpastian itu, gunakan waktu menunggu dengan kegiatan yang nyata, yang jelas. Nanti ketika kegiatan yang Anda lakukan ini ternyata mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang menguntungkan, yang membuat Anda bahagia, sehingga yang ditunggu ini bukan sesuatu yang aduh gitu ya. Jadi berhasil atau tidak buat Anda siap mendengarnya atau siap menghadapinya. Karena apa? Sudah asik dengan usaha yang gak disangka-sangka ternyata memberi hasil yang memuaskan. Jadi itu yang saya bilang, manfaatkan setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang ada dalam kehidupan Anda untuk bergiat ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan keberhasilan, kapan bintang terang itu datang dalam hidup kita. Berikutnya adalah Taurus. The Empress, Dewi Sri, Dewi Rezeki. Wah, Taurus lagi banyak nih disimbolkan seperti ini, disinyalkan seperti ini. Semoga memang selalu dalam liputan kebahagiaan, lingkup keselamatan, kesehatan, berkah yang banyak, rezeki yang besar gitu ya. Dan punya jalan keluar di setiap terkungkung oleh sebuah masalah yang tidak diharapkan. Karena di sini di Empress itu Dewi Sri, Dewi Rezeki, kemakmuran, kesuburan, kecukupan gitu ya. Ini simbol. Kalau Anda tidak bergiat, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan sebuah gerakan untuk kehidupan Anda agar makin maju, ya stagnan, nggak bisa apa-apa. Punya utang ya nggak bisa bayar, punya kerjaan nggak bisa selesai, punya peluang lewat gitu aja, dipatok ayam, diambil orang gitu ya. Jadi kalau memang ini simbol adalah sebuah pengingat untuk Anda supaya maju, bergerak, optimis, lakukan sesuatu. Karena Dewi Sri bisa juga simbol di mana Anda secara ada sesuatu yang insight gitu ya, di dalam diri Anda punya kekuatan yang harus didorong agar moncer, agar bisa menyelesaikan setiap hal yang ada dalam kehidupan Anda. Jadi kalau ada yang bilang, iming-iming, bilangnya bagus, hidup saya kok belangsak. Pertanyaannya, sudah ikhtiar belum? Sudah bergiat belum? Sudah melakukan sesuatu belum? Saya doakan deh, kalau mau bekerja keras, mau melakukan sesuatu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tanpa kenal lelah, insya Allah Anda bisa sukses, berhasil, dan mampu berada di posisi tertinggi seperti yang Anda bayangkan ya. Untuk asmara berpasangan, Anda cukup pandai membuat orang yang Anda cintai bahagia. Semoga saja ini yang terus dijaga, membuat Anda jadi bersemangat, menjalani kehidupan, punya motivasi, dan selalu berusaha untuk saling rukun ya. Kalau yang ada yang lagi punya masalah, gimana Mbak Endang? Nah, kesempatan berdua harus ada untuk bisa bicara. Apakah kalau berjarak jauh yang long distance by phone, tapi ngobrolnya nggak pakai tegang, nggak pakai ngomel-ngomel. Kalau memang berdekatan atau memang yang pasangan suami istri ya serumah gitu ya, ya harus belajar bisa mendengar, bisa mencerna apa sih komplainnya, apa sih keluhannya, apa sih keberatannya, dengan cara berbesar hati untuk menjadi pendengar dulu,
baru sampaikan dengan sikap yang tenang, sabar, tanpa pakai marah-marah atau ngomel, pasti dia akan mau mendengar dan merasa, oh iya mungkin saya terlalu emosi jadi nggak mau dengar. Anda sebagai orang yang sebetulnya ingin menjaga dia gitu ya. Kadang ketegangan yang ada itu membuat sulit untuk bisa saling mengerti. Makanya saya bilang redakan dulu amarah masing-masing, lalu coba ngobrol lebih dalam ya. Nah untuk asmara lajang, ketika Anda sudah mulai berpikir dan yakin waktunya untuk mencari seseorang yang pas di hati untuk menjadi raja sehari, ratu sehari, maksudnya dibawa ke pelaminan gitu ya. Ya nyarinya yang serius, nggak cuma asal dekat, jadian, seneng jadian, nggak gitu. Karena dalam proses membangun satu rumah tangga gitu, itu harus punya pondasi yang kuat secara lahir maupun batin. Kalau Anda cuma sekedar senang, cinta, suka gitu ya, masuk ke fase rumah tangga yang penuh dengan gempuran problem, mematangkan dan kedewasaan diri kita, Anda langsung jeblok gitu, bisa langsung aku nggak sanggup, kapok aku, nyesel aku gitu. Nanti yang ada nyesel-nyesel menikah, jangan sampai itu terjadi ya. Nah berusaha untuk tenang, sabar, untuk melihat dan menakar, mengukur, menyesuaikan diri apakah Anda memang cocok dengan seseorang yang akan dibawa ke pelaminan gitu. Nah untuk yang memilih tetap sendiri, buat Anda target yang sekarang sebagai sosok yang lagi berjuang untuk bisa sukses adalah bagaimana caranya fokus kepada urusan pekerjaan atau bisnis yang sedang digarap, supaya pelan tapi pasti yang didapatkan adalah keberhasilan, bukannya kerugian ya. Berikutnya adalah Gemini. 8 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan ya. Mungkin saat ini situasi perasaan Anda lagi galau, atau lagi kurang sehat, atau lagi merasa banyak sekali beban yang harus dikerjakan, tapi kenapa saya semua yang harus selesaikan? Tenang, sabar ya, karena ini gambarannya kayaknya mau pergi dari semua yang sedang dijalani atau dihadapi. Sabar, jangan terbawa emosi, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan atau sikap, karena nanti nyesel belakang hari percuma gitu ya. Di sini 8 piala, seseorang yang punya 8 piala, yang diberikan 8 piala itu malah pergi menjauh. Ada the moon. Bisa jadi faktor eksternal yang membuat Anda jadi nggak kuat, nggak sabar, nggak tenang, emosian, merasa capek, merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa dipojokkan, misalnya begitu ya. Jangan cepat-cepat ambil keputusan yang nanti di belakang hari nyesel. Aduh, kenapa saya ambil keputusan ini? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya harus berpikir begini? Kenapa saya bertindak seperti ini? Jangan sampai itu terjadi. Tenang, sabar. Anda punya toolsnya, punya alatnya untuk bisa memperbaiki. Apa yang sudah diberikan, gunakan dengan baik, manfaatkan. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan, yang diselesaikan, yang diajak kerjasama, yang diajak berkomunikasi untuk menyelesaikan satu persatu, untuk bisa lebih baik lagi ya apa yang sedang Anda garap atau yang sedang Anda kerjakan. Kalau ada orang yang nyinyir, ribet, ngerusuhi, atau selalu menganggap Anda tidak bagus, ya udah biarin aja. Yang penting buktikan bahwa Anda sanggup, Anda bisa bekerja, Anda bisa berkarya, Anda bisa melakukan sesuatu yang memberi manfaat. Jadi juga jangan Anda picu dengan sikap yang membuat orang makin yakin, emang begitu, ternyata benar. Nah jangan sampai orang membenarkan dengan sikap Anda yang kurang tepat. Jadi hari ini semangati diri Anda, lakukan sesuatu. Kalau lagi nggak sehat gimana Mbak Endang? Istirahat. Jangan sampai nanti kalau lagi nggak sehat malah orang mengira ya ini nih jangan-jangan gitu kan. Sekarang kayak misalnya saya lagi bersin dikit, langsung pada ngeliatin udah dikira kena corona, padahal karena gara-gara nyium lada gitu, lagi mau beli lada, ini lada bubuk masih baru atau udah lama gitu, saya cium malah jadi gitu, langsung semua orang lirik ke saya. enggak, ini ladanya pedes, saya bilang gitu. Oh langsung pada gitu ya. Jadi sekarang tuh sensi gitu, kayak saya lagi minum ngopi sejenak gitu sama suami, tiba-tiba ya saya bilang gini, ini suasana seperti ini nggak ada yang pakai masker gimana ya, karena saya datang ke sebuah hotel bintang 5 itu semua saya seneng banget, semua dari baru masuk, dari security-nya, dari saya diperiksa, dicek tasnya gitu ya, sampai saya menuju ke resto yang memang jadi andalan di sana yang banyak pengunjung, itu dilayani semua pakai masker. Ya saya tenang, jangan sampai kalau memang ternyata lagi ada yang flu, ada yang batuk atau apa,
oke nggak di depan makanan, tapi kan anginnya ke makanan gitu ya. Itu yang saya salut, semoga hotel-hotel lainnya mengikuti. Karena ada satu hotel bintang 5 juga yang saya datang di perjamuan, belum lama juga, nggak ada satupun yang pakai gitu. Saya nanya, kok enggak, belum ada instruksi Bu. Waduh, semoga ya semua menginstruksikan untuk segera. Ini untuk mencegah jangan sampai terpapar, jangan sampai yang positif bertambah. Kita bantu pemerintah untuk membuat semakin berkurang yang sakit, kalau perlu tambah, selesai, hilang gitu ya. Jadi buat Gemini, tenangkan diri, nggak usah emosi, fokus kepada apa yang menjadi aktivitas Anda hari ini. Pokoknya kalau ada yang bilang, saya lagi nggak enak badan saya lagi sakit, ada beberapa klien yang Gemini, ya udah istirahat. Karena kalau kita lagi kurang staminanya, terus tiba-tiba ada nih, misalnya membawa virus gitu ya, kita bisa kena gitu ya, bisa gampang ngedrop. Bahkan mungkin kalau memang dia pembawa, kita bisa cepat terpapar. Tapi kalau kita punya antibodi yang oke banget, stamina kuat gitu ya, ya mental gitu. Makanya kalau lagi capek, lelah, apalagi murung hati gitu ya, aduh kayak antibodinya tuh lagi ngedrop, udah mendingan di rumah aja, istirahat aja dulu. Kan ada himbauan juga, ada yang dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Nggak tahu nih sudah berapa provinsi atau berapa daerah gitu ya. Semoga ini membantu buat Gemini yang mungkin saat ini lagi kurang sehat. Tapi kalau yang sehat ditambah ya asupan gizi, nutrisinya, vitaminnya supaya kuat. Nah, untuk asmara berpasangan, kalau ada ketidakselarasan, ada ketidaknyamanan dari kata-kata atau sikap pasangan, jangan ngambek atau malah ditinggal pergi. Selesaikan, ajak ngobrol, diskusi, bahas sampai dua-duanya sama-sama mengerti bahwa oh ada yang bikin gak enak nih, oh bikin tersinggung, ya udah minta maaf. Atau kalau kita nggak ngomong, kalau kita merasa nggak nyaman, ya dia akan terus seperti itu. Belajar untuk bisa terbuka, bukan malah dalam hubungan pasangan pakai riko pekewo, itu malah jadi nggak clear. Yang ada numpuk, begitu kepicu, marahnya dahsyat. Jangan sampai seperti itu ya. Harus bisa tetap menjaga perasaan cinta yang ada di antara Anda dan pasangan. Buat yang justru juga ini simbol the moon, saya khawatir jangan sampai lagi ada masalah malah lari ke pihak ketiga untuk cari pelampiasan curhat, akhirnya timbullah perselingkuhan. Jangan sampai itu terjadi ya. Untuk asmara lajang, Anda lagi berusaha untuk bisa move on, tapi kayaknya masih kebayang-bayang terus ya. Ya sudah, jangan paksakan untuk mencari seseorang sebagai bentuk pelarian. Lebih baik perbanyak teman sampai nanti di satu waktu Anda merasa sudah bisa move on, tinggal melihat mana yang selama ini sebetulnya selalu bisa berdialog dengan Anda dengan cara yang membuat Anda tuh terkesan, tapi karena memang perasaannya belum buka banget, Anda belum bisa lihat bahwa dia yang terbaik gitu. Kalau sekarang Anda di satu titik nanti Anda merasa sudah bisa move on, Anda sudah tahu kemana cinta berlabuh. Untuk yang memilih tetap sendiri, adapun perasaan galau, perasaan kecewa memang selalu datang dan pergi dalam kehidupan manusia. Tapi jangan berlama-lama. Anda mungkin kecewa sama atasan, kecewa sama keluarga, kecewa sama saudara, kecewa sama situasi kerja, kecewa terhadap apresiasi dengan apa yang Anda kerjakan. Ya sudah, Anda harus belajar bisa meredam, bisa switch gitu ya, fokus dengan apa yang saat ini sedang Anda kerjakan, yang sedang Anda garap. Jangan sampai kualitasnya jadi turun gara-gara kekecewaan yang berkaitan dengan sesuatu di waktu lalu. Fokus, perbaiki, buktikan apa yang Anda kerjakan kualitasnya meningkat, hasilnya meningkat, dan Anda akan jadi seseorang yang layak untuk dipromosikan ya. Berikutnya adalah Cancer. 10 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini juga diibaratkan Anda yang belakangan ini mungkin lebih fokus untuk menguatkan diri berkaitan dengan kedekatan terhadap Sang Maha Pencipta ya, mendekat pada Tuhan untuk bisa diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, diberikan kebahagiaan. Ini berkah yang Anda dapatkan dan support yang didapat dari orang-orang yang ada kiri dan kanan Anda. Ini imbas dari sikap positif Anda, kebaikan Anda, responsif Anda terhadap lingkungan yang apapun terjadi, Anda
bergerak ya, mau membantu, mau ikut serta, mau bekerja sama, dan hasilnya 10 koin. Ini bukan macdul gitu ya, ada 10 koin klodok gitu. Scope koin itu elemen tanah terkait dengan materi. Nggak ada orang makmur tiba-tiba, sukses tiba-tiba, kecuali punya bisnis terlarang gitu ya, tiba-tiba cues gitu. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai diikuti, jangan sampai terlibat hal-hal yang membahayakan kehidupan Anda, menyesal pada akhirnya ya. Jadi ini adalah berkah yang Anda peroleh, koin dari langit, bagian dari usaha keras, usaha dan kerja keras Anda selama ini yang terus harus berkesinambungan. Lanjutkan. Kalau memang selama ini Anda sedang asik bekerja sama dengan orang-orang yang support, yang mau diajak susah senang bareng, ya udah dibuat makin solid ya. Untuk asmara berpasangan, taburi cinta dan kasih sayang untuk orang yang paling dekat dalam hidup Anda, orang yang paling Anda sayangi dan cintai. Jangan buat hatinya resah, jangan buat hatinya marah, tapi harus bisa membangun hubungan yang solid satu sama lain dan saling sayang. Kemudian untuk yang asmara lajang. Kalau saat ini Anda merasa sedang banyak lajang-lajang yang lagi ngajak ketemu, ngajak ngobrol, ngajak diskusi, ngajak happy-happy gitu ya. Anda juga harus bisa menyeleksi kira-kira mana sih yang tulus, bukan rekayasa gitu ya. Kalau cinta yang direkayasa, nanti di tengah jalan merana. Oh, udah kayak lagu ya. Jadi kalau memang Anda ingin mencoba menakar, mengukur perasaan Anda dan hati Anda bagaimana untuk bisa membuat pasangan nyaman, menakar bagaimana seseorang itu nanti bisa membuat Anda bahagia. Dari sekarang tuh kayak nakar mengukur, kalau Anda lajang, wah kalau jadi pasangan dia kayaknya orang yang mau diajak susah ataupun senang. Dan Anda juga harus bisa tahu bahwa dia bisa menerima kekurangan Anda. Kalau kelebihan pasti dia mau. Kalau kekurangan, enggak semua orang maunya yang enak-enak aja gitu ya. Jadi takaran, ukuran itu juga harus dipertimbangkan. Bukan cuma berdasarkan kriteria Anda harus ini, harus itu, harus ini. Tapi Anda juga harus tahu bahwa ini satu frekuensi, satu energi. Jadi visi misinya bisa match ya. Nah untuk asmara lajang yang buat lajang yang belum mau menjalin hubungan, fokus Anda saat ini adalah setiap peluang yang datang, setiap kesempatan untuk bergiat dan menghasilkan income akan Anda kerjakan semampu yang Anda bisa, karena Anda ingin bisa sukses di usia muda gitu ya. Oke, yang berikutnya Leo. The Fool, pangeran turun gunung berpetualang. Oh, berpetualang? Iya, semoga petualangannya hal-hal yang positif, bukan berpetualang cinta, bukan berpetualang hal-hal yang negatif gitu ya. Berpetualang dalam kehidupan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan, pergaulan yang positif juga ya. Nggak apa-apa, dan gunakan intuisi Anda untuk bisa membimbing dan mengarahkan Anda ke jalan yang benar, ke posisi yang tepat, ke orang-orang besar gitu ya. Dan di belakangnya ada matahari sebagai petunjuk supaya tidak salah jalan. Kalaupun bekerja pun, misalnya Anda mau mengerjakan sesuatu, nggak punya basicnya nih, nggak punya pengalaman, tapi Anda dimintakan untuk mengerjakan itu, berdoa saja dan mohon petunjuk. Nah, seperti matahari itu, Anda akan bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ibaratnya gini, kalau ambil contoh sedikit aja ya, waktu saya baru mulai kerja, itu sebelum saya kuliah, saya kerja dulu di bank. Baru lulus SMA, saya kursus bahasa Inggris, lalu lulus bahasa Inggris, bahkan beasiswa ya, dapat beasiswa di Santa Lucia, langsung level 3 gitu. Kemudian saya kursus komputer waktu itu di kalau nggak salah saya kursus komputernya juga Santa Lucia juga. Kemudian setelah selesai saya ngelamar, jadi saya nggak langsung kuliah tuh, jadi kerja dulu, saya kerja di bank. Ngelamar semua bank, diterima salah satu bank swasta gitu ya. Nggak ada training, dan di hari yang sama 2 panggilan. Hari yang berjeda 1 hari, saya cuma bilang dari semua siapa yang duluan itu yang saya pilih. Jadi kayak komitmen saya sendiri gitu. Saya dipanggil, hari berikutnya ada panggilan, tapi saya udah keburu yang 1.
Kemudian saya bekerja di bank itu dan langsung ditempatkan di teller, gemeteran. Kenapa? Saya nggak ngerti gimana stempel ini karena nggak di training, langsung aja cebur gitu. Langsung operasionalnya digerakkan gitu. Saya nggak tahu ceknya harus diapakan, gironya harus diapakan, setorannya diapain. Kalau uang tahu harus dihitung, tapi stempelnya mana nggak dikasih tahu. Akhirnya stempel clearing saya stempel inkasso zaman dulu gitu ya. Kemudian ada yang stempelnya LLG, lalu lintas giro kalau zaman dulu. Wah, dulu banget ya. Tahun 89, ada yang belum lahir kan? Iya, tahun 89 itu. Dari situ saya akhirnya dilihat, oh harus dipelajari dulu. Akhirnya saya dikasih kursi di depan, duduk agak di samping, yang lebih tahu di depan saya ngasih tahu deh, ini ya. Oke, saya rekam semua ini. Akhirnya cuma seminggu akhirnya saya betul-betul dilepas. Nah, kalau kita mau belajar, mau sungguh-sungguh dari nol, apa aja kita bisa lakukan, apa saja bisa kita kerjakan gitu ya. Nah, berkaitan dengan pekerjaan juga, kalau memang kita fokus, insya Allah semua yang kita garap akan bisa kita tahu selanya, kita tahu caranya, strateginya. Jadi nggak melulu beralasan saya kan nggak tahu apa-apa. Ya belajar, pasti orang kan kayak gitu. Nah, sebelum orang bilang ya belajar, memang kita belajar gitu ya. Oke, dan untuk asmara berpasangan, dalam sebuah hubungan kita nggak boleh masa bodoh, nggak boleh untung-untungan deh, terserah dia sayang atau nggak bisa begitu ya. Nah, di sini Anda harus bisa turun gunung, tuh artinya mencoba memahami dulu, merasakan apa sih yang diinginkan pasangan. Coba deh yang natural, yang betul-betul seperti pangeran ini, nggak perlu nggak perlu memposisikan diri seolah-olah wow gitu ya. Kita harus apa adanya, tunjukkan rasa sayang dan cinta, dan mencintai dia dengan sepenuh hati, setulus hati. Makanya di sini nol, nggak ada tendensi apapun, nggak ada pamrih apapun, nggak ada istilahnya ya yang tadi saya bilang deh, pamrih dibalik memiliki pasangan. Jangan sampai seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dari nol malah makin berbobot dan berkualitas. Untuk asmara lajang, coba yang di sebelah kanan saya jangan berisik. Sensitif banget ya, kebrak gitu ya. Untuk asmara lajang, kalau Anda sedang mencoba mencari, jangan seperti berpetualang. Harus dengan niat yang tulus, lurus untuk mencari soulmate Anda supaya bisa bertemu. Dengan dasar cinta yang tulus, Anda pun akan mendapatkan seseorang yang betul-betul memiliki cinta untuk membangun satu kehidupan yang bahagia. Untuk yang memilih tetap sendiri, sekarang Anda lagi belum mau ngebahas tentang cinta. Lagi berusaha move on dari semua hal yang pernah membuat Anda kecewa. Sekarang Anda sedang mencoba mencari sesuatu yang bisa mengubah sudut pandang Anda tentang membangun satu kehidupan agar bisa sukses dan bahagia juga sejahtera. Nah, kalau Anda sedang fokus di sana, pastikan bahwa Anda bekerja sama dengan orang-orang yang support, orang-orang yang mendukung untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Berikutnya adalah Virgo, As Pedang, Ace of Swords. Hari ini kalau punya rencana, punya strategi untuk menyelesaikan satu tugas penting, mengerahkan kecerdasan pikiran dan kemampuan Anda, maka jangan sampai Anda terganggu fokusnya, konsentrasinya karena ada beberapa hal yang sedang ingin Anda kerjakan secara random gitu. Gak usah, ini fokus dulu apa yang jadi target terbesar dan ditunggu dalam waktu dekat. Jangan sampai yang Anda kerjakan sia-sia karena begitu Anda serahkan, udah gak dibutuhkan, percuma kan. Nah, kemenangan di tangan artinya apa yang sedang menjadi topik atau bahasan utama atau tugas utama ini bisa berhasil Anda selesaikan. Di sini tangan dari langit menyerahkan pedang. Pedang itu elemen angin berkaitan dengan pikiran, di ujungnya mahkota. Anda harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan selalu beralasan tentang orang lain begini, orang lain begitu. Kalau mau sukses, lakukan, fokus. Tidak usah membanding-bandingkan tentang hal-hal yang tidak berhasil orang lakukan, lalu Anda mengatakan bahwa Anda berhasil gitu ya. Karena pada dasarnya Anda punya kemampuan untuk berhasil, untuk sukses dan mengerjakan tanpa punya dalih apapun. Sanggup dan tuntaskan semua gitu ya. Kan ada orang yang bilang, iya dia kan nggak begini, saya begini.
kok dia sedikit, saya banyak, ya gimana saya bisa. Jangan sampai berdalih seperti itu, justru tunjukkan semakin banyak tugas yang dikerjakan, semakin mampu Anda selesaikan, orang akan takjub, akan kagum, dan gak ada alasan buat mikir kalau ada sesuatu yang oke banget gitu ya, posisi, penempatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah keberhasilan gitu ya, sebuah kenaikan jabatan misalnya, Anda prioritas pertama. Kalau memang sikap dalam menerima tugas tanggung jawab, Anda selalu menunjukkan kualitas, bukan tipe pengeluh, bukan tipe yang selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Nah, untuk asmara berpasangan, berjuanglah untuk selalu memenangkan hatinya, selalu berusaha membuat dia bahagia. Jangan sampai jadi peselingkuh, jangan sampai jadi orang yang mendua, mentiga, pikirannya gampang tergoda, kupingnya jadi gampang kena rayuan gombal gitu, jangan ya. Justru disinilah pembuktian bahwa Anda memang akan berjuang sungguh-sungguh supaya hubungan Anda itu damai, tenang, tentram, dan berhasil mencapai kebahagiaan gitu ya. Kemudian untuk asmara lajang, kalau proses pendekatan itu nggak boleh setengah-setengah, artinya Anda nggak serius. Tapi kalau Anda serius, mau mendekat untuk bisa makin akrab dengan seseorang yang Anda suka, ya sudah, perjuangkan dan tunjukkan keseriusan dan kesungguhan Anda ingin dekat dan ingin menjadikan dia seseorang yang spesial dalam hidup Anda. Buat yang memilih tetap sendiri, target yang saat ini adalah recovery, memperbaiki dan memenangkan kembali apa yang pernah Anda raih di waktu lalu, baik dalam pekerjaan, dalam karir, bisnis, apapun itu. Karena mungkin sempat konsentrasinya buyar gara-gara urusan cinta, buyar gara-gara urusan yang berkaitan dengan pertengkaran yang berkepanjangan gitu. Pada akhirnya usai, terus move on-nya lama. Nah, ketika Anda merasa sekarang Anda sudah kuat, sudah move on, rebut kembali apa yang pernah menjadi kebahagiaan dalam hidup Anda, kesuksesan dalam hidup Anda ya. Berikutnya Libra. As tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Ini adalah simbol di mana Anda punya kesempatan atau peluang untuk membangkitkan diri Anda, menyemangati hidup Anda, untuk bisa optimis ya, jangan murung, jangan melengkrek gitu ya, jangan down kalau menghadapi sesuatu. Yakin bahwa Anda siap, Anda sanggup, Anda bisa, Anda mampu untuk menyelesaikan semua yang memang hari ini harus diselesaikan. Kalau bisa bekerja sama dengan seseorang yang berpengalaman, gak ada masalah. Dan coba dilihat, ditiru, diduplikasi untuk menjadi satu hal yang bisa menambah pengalaman dan kemampuan Anda dalam menyelesaikan sesuatu kelak kalau Anda memang ternyata tidak ada orang lain yang bisa membantu. Jadi harus yakin bahwa Anda akan dapat memanfaatkan kesempatan, peluang, dan momentum yang memang harus ditunjukkan di hari ini. Jangan mencari alasan atau dalih, bilang ini, bilang itu, karena mungkin Anda merasa takut nggak bisa, takut nggak mampu. Dan Anda kalau memang segala sesuatu bisa dikerjakan, misalnya di situasi sekarang yang nggak mendukung, ternyata diberi kesempatan menyelesaikannya di rumah, kenapa tidak? Karena kan zaman sekarang juga banyak orang virtual office. Dia nggak kemana-mana, di rumah aja dia punya sesuatu yang bisa melakukan kegiatannya dari rumah, dioperasikan lewat komputer gitu ya. Jadi Anda optimis saja, nggak ada yang bisa menghentikan langkah Anda kalau ingin mencapai satu keberhasilan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang memang Anda sudah tahu konsepnya, step-stepnya, dan cara menyelesaikannya agar bisa tuntas ya, nggak ada yang tertumpuk tugas-tugas Anda. Dan kalaupun yang berkaitan dengan urusan kegiatan, urusan organisasi, Anda bisa berkoordinasi sejauh yang Anda kuasai gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya miskomunikasi, atau jangan sampai ada yang menganggap bahwa Anda tidak proaktif. Tunjukkan segala hal yang menjadi celah untuk bisa Anda masuki, untuk digiatkan, dikerjakan. Untuk asmara berpasangan,
pegang teguh komitmen cinta, itu yang semestinya dilakukan. Jangan mendua, jangan mentiga gitu ya. Jangan diberi ruang untuk bermain api di antara hubungan Anda dengan pasangan. Ada celah gitu terus digunakan. Oh jangan, Anda harus tunjukkan Anda adalah pemegang amanah atas cinta, sehingga hubungan selalu hangat, mesra, bergairah. Untuk asmara lajang, ini adalah pembuktian bahwa Anda sedang berusaha semampu yang Anda bisa ya, do the best untuk bisa mengambil hati, menundukkan, meyakinkan bahwa Anda layak untuk menjadi satu orang yang memang sosok yang terpilih ya. Anda berusaha untuk memenangkan hatinya, untuk mendapatkan cintanya. Semoga berhasil ya. Untuk yang memilih tetap sendiri, Anda saat ini meyakini bahwa dengan fokus atas apa yang saat ini menjadi kegiatan utama dalam hidup Anda, itu yang akan Anda gerakkan supaya segala sesuatu yang sedang Anda kerjakan tidak ada penundaan, tidak ada yang gagal, tidak ada yang salah dalam pelaksanaan ya. Berikutnya adalah Scorpio, King of Pentacles. Anda lagi dibutuhkan, bisa jadi Anda orang yang helpful ya. Setiap orang punya masalah, punya persoalan, punya urusan, Anda siap membantu sebisa yang Anda miliki kemampuannya gitu ya. Dan Anda juga tetap memprioritaskan diri dulu dong ya. Pekerjaan apa, tugas apa, urusan apa yang harus diutamakan. Kalau Anda lagi punya beban tugas yang banyak, selesaikan dulu. Begitu ada waktu untuk bisa membantu yang lain, bantulah. Dan King of Pentacles itu, Pentacles elemennya tanah, berkaitan dengan materi. Ada sesuatu yang sedang Anda kejar supaya nggak ada penundaan, supaya selesai, supaya nggak jadi beban pikiran. Maka Anda selesaikan, tuntaskan, fokuskan, sehingga apapun yang ditanya, yang diminta oleh atasan, perusahaan, atau pihak-pihak yang menjadi vendor atau yang berkaitan dengan urusan kegiatan kehidupan Anda, memberi kesan yang positif atas apapun yang Anda kerjakan ya. Untuk asmara berpasangan, membahagiakan dan mencintai pasangan dengan seutuhnya, berusaha membuat dia merasa dispesialkan, itu sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang mulia. Jangan pernah merasa bahwa rugi, saya terlalu perhatian, saya terlalu cinta sama dia, kok dia kayaknya nggak setimpal. Nah itu namanya pamrih ya. Biarkan Anda lakukan yang terbaik dalam menjalani hubungan, insya Allah Anda pun akan mendapatkan timbal baliknya. Anda akan diperhatikan, disayangi, dicintai, dan membuat hubungan itu jadi punya kualitas gitu. Jadi jangan sampai dia tuh dulu begini, dia kan begini, dia kan begitu. Nah terus kapan Anda memikirkan untuk menjadikan hubungan ini berkualitas? Belajar dari Raja Koin. Raja Koin itu tenang, sabar, memikirkan apa yang bisa membuat orang lain bahagia, menjaga situasi kondusif. Nah, kalau Anda satu aja menjaga situasi kondusif, maka tidak sedikit pun ruang untuk berpikir negatif ya. Untuk asmara lajang, kedewasaan, keyakinan untuk bisa mendapatkan seseorang yang spesial, seseorang yang istimewa sangat mungkin didapatkan karena Anda sungguh-sungguh untuk bisa membuktikan Anda mencintai dia, Anda menyayangi dia. Dan kalau memang proses pendekatan ini berhasil, biasanya nggak lama-lama langsung menuju ke hubungan yang lebih tinggi lagi jenjangnya. Untuk yang memilih tetap sendiri, ini adalah bukti bahwa saat ini prioritas Anda adalah hidup yang mandiri, hidup yang settle, sukses di karir, dan hidup tidak ada lagi keluhan yang berkaitan dengan urusan finansial. Jadi kalau lagi merintis ya sudah fokus dan buktikan bahwa yang Anda tuju itu adalah sesuatu yang benar ya. Berikutnya Sagittarius. 8 pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Lagi nggak sehat atau lagi stres atau lagi menyesali sesuatu yang membuat Anda merasa lonely, I am lonely gitu ya. Jangan dong ya, harus bisa melepaskan segala hal yang membuat Anda terbelenggu. Ini pedang, 8 pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Jangan-jangan karena sudut pandang Anda saja, pikiran Anda saja yang membuat maju salah, mundur salah. Atau ada sesuatu yang membuat Anda, salah kan? Jadi salah investasi, salah putusan, salah tindakan, salah bekerja sama. Ya kalau memang sudah berada di situasi itu, switch ya, buru-buru lakukan
putusan yang bisa meminimalisir kerugian atau kesalahan. Jangan malah dilanjutkan atau ya udahlah mau gimana lagi. Enggak, Anda harus punya sikap gimana recovery, bagaimana untuk bisa memperbaiki secepat mungkin. Jangan sampai malah main di pusaran yang salah gitu ya. Dan kalau saat ini digambarkan bahwa Anda dalam keadaan yang tidak sehat, berada dalam situasi yang serba salah, harus tenang. Di sini yang bercahaya soalnya kepalanya. Berarti selain pedang itu adalah elemen angin berkaitan dengan pikiran, maka kepala yang berisi dengan pikiran ini harus jernih, harus bisa mendengar dan merasakan petunjuk berdasarkan intuisi. Anda bisa melakukan satu lompatan, satu sikap yang akan membuat kondisinya jadi normal lagi, bisa membuat Anda tenang lagi, membuat Anda tidak galau lagi atau sedih lagi atau gelisah lagi atau tidak merasa tertekan lagi. Yang penting tenang, sabar, teliti, hati-hati, dan jangan terjebak lagi dengan sesuatu yang membuat Anda malah makin terpuruk ya. Untuk asmara berpasangan, situasi yang saat ini membuat Anda jadi kayak berada di kondisi yang gak nyaman, gak tenang, gak bahagia, berpikir tentang kenapa begini, kenapa begitu, kayaknya justru malah bikin tambah kusut, perasaan jadi tambah kalut. Lebih baik berusaha sikapi dengan bijak, dengan dewasa, tetap setia dengan komitmen yang ada. Pastikan bahwa Anda berusaha untuk menjalani hubungan itu on the track, nggak selingkuh kiri, nggak selingkuh kanan, tidak hianat terhadap cinta dan komitmen. Dan kalau memang dia juga menyadari memiliki seseorang yang baik, pasti hubungan ini akan terselamatkan ya. Jadi saling menyayangi, saling mencintai, itu pondasi yang paling penting dalam menjalani sebuah hubungan. Untuk asmara lajang, buat asmara lajang yang ingin sekali membuka hati sama yang belum mau membuka hati, rasanya di sini gambarannya jelas, belum bisa move on atau gangguan tentang bayangan kisah masa lalu yang membuat Anda kok belum menemukan seperti dia ya, kok belum menemukan yang lebih baik dari dia ya. Kalau Anda terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan masa lalu, ini memang jadi penghambat. Coba pelan-pelan untuk move on, untuk bisa singkirkan, untuk tidak terlalu menjadikan itu bayang-bayang dan jadi penghambat untuk melihat dunia luar yang lebih indah gitu ya. Dan harus yakin kalau Anda sudah bertekad, Anda sudah melakukan satu gerakan gitu ya untuk bisa menutup semua hal yang menjadi penghalang langkah membuka hati, maka Anda akan mencoba rasakan, Anda akan bisa merasakan keberhasilan membebaskan diri dari keterkungkungan tentang kisah masa lalu yang masih menyelimuti pikiran. Nah, kalau udah seperti ini, maka bersiap-siaplah untuk sungguh-sungguh move on ya. Itu yang paling penting. Jangan, aku udah move on, tapi begitu nyoba dekat, masih yang dibayang dulu, yang dibayangi dulu, nggak akan berhasil. Coba pelan tapi pasti. Jangan, dan juga kita harus tahu posisi, kondisi, usia, kemudian strata sosial, ini juga jadi bahan pertimbangan untuk bisa selaras ketika mendekat. Jangan sampai misalnya usianya bertentangan jauh gitu. Kalau laki ke perempuan nggak apa-apa, tapi kalau perempuan misalnya jauh sekali terus senengnya yang jauh gitu, ya saya juga kerepotan buat bisa menjelaskan bahwa terlalu jauh rentang usianya. Dan yang laki-laki ini juga tidak punya rasa, gimana coba? Masa cinta ditolak, dukun beranak? Enggak ya. Pokoknya kita harus punya takaran dan ukuran ketika ingin menjalani sebuah hubungan. Poinnya di situ. Tapi kalau buat yang belum mau menjalani hubungan, kita juga harus punya energi positif untuk bisa berkarya. Jangan sampai murung terus, kekerjaan bisa berantakan ya. Berikutnya adalah Capricornus, the star, bintang terang. Ini sisi optimisnya Capricornus dalam kondisi situasi apapun, berusaha menjadi orang yang membawa berkah bagi siapapun, membawa kebahagiaan bagi siapapun, menjadi pencerah dimanapun. Nah, the star ini diibaratkan dewa turun dari langit, memberikan keseimbangan alam. Dia tuangkan ke susu ke danau, air ke tanah, dan kemudian ada bintang terang yang diumpamakan itu adalah beberapa bintang ya, ada 8, satunya besar jadi 7 yang kecil-kecil. Itu konon ceritanya adalah singgasana para leluhur yang mengawasi kita
Bener nggak hidupnya? Lurus nggak? On the track nggak? Suka cheating nggak? Suka maling nggak? Korupsi maksudnya. Nah, ini yang akan menjadi catatan kita bahwa dalam hidup itu kita harus betul-betul lurus, fokus, punya niat yang lurus, punya hati yang bersih. Dan malaikat akan senang berada di singgasana hati yang jernih, bukan yang penuh dengan intrik dan niat-niat yang nggak baik ya. Dan mudah-mudahan Capricornus di hari ini bisa do something ya, melakukan sesuatu yang membawa berkah bagi hidupnya, membawa kebahagiaan bukan hanya untuk dia, bukan hanya untuk Capricorn, tapi untuk semua yang meliputi kehidupannya. Untuk asmara berpasangan, kalau mendapatkan perhatian, perlakuan yang istimewa dari orang yang Anda sayangi, perlakukan juga sebaliknya supaya cinta itu jadi selaras dan diliputi kebahagiaan ya. Untuk asmara lajang, kalau Anda merasa ada seseorang yang lagi membuat Anda senang karena memberikan perhatian, memberikan pujian, memberikan sinyal-sinyal yang mengarah kepada proses pendekatan gitu, atau Anda sendiri sebetulnya pengen dekat sama dia tapi ternyata mendapatkan sinyal itu namanya pucuk dicinta ulam pun tiba. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana, karena kan urusan hati itu juga bagian dari proses pemikiran hidup kita. Coba urusan cinta, urusan naksir-naksiran pasti mendominasi pikiran kan. Kalau kita senang sama orang, ngapain aja ingat ini itu, ingat itu. Nah, kalau Anda dalam posisi sekarang kayak lagi mendapat respon dari seseorang yang Anda suka, bersyukurlah. Tapi kalau belum juga, ya berusaha supaya dia tahu bahwa ada seseorang seperti Anda yang punya nilai spesial, yang punya kelebihan, yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan, maka tunjukkan. Cara pendekatannya juga harus elegan sehingga dia pun tidak akan tidak akan kecewa ketika sama-sama melakukan pendekatan. Yang memilih tetap sendiri, buat Anda hidup itu adalah sesuatu yang harus diisi dengan hal-hal yang positif, sehingga dengan berjuang, berdoa akan mengantarkan kepada hidup yang cemerlang seperti bintang, dan tidak ada cerita untuk mengeluh, tidak ada waktu untuk bersedih gitu, karena fokus untuk mencapai target agar berhasil dalam hidup ya. Oke. Dari 12 bintang yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serk, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Kemudian kalau semoga nggak digeser atau ditunda waktu tayangnya, karena biasanya tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.45. Acara yang saya isi itu adalah Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV, dan di situ saya sebagai fortune teller yang memprediksi single man dan single ladies yang diterawang kecocokannya melalui kartu tarot, garis tangan, wajah, dan juga sekuntum bunga ya. Oke, pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.